Cerita dimulai di sebuah apartemen tua yang pengap di jantung kota Bukares. Suasana begitu sunyi hingga setiap detik yang berlalu terasa seperti gema yang memantul di dinding-dinding usang. Hanya terdengar bunyi jarum jam yang bergerak perlahan dan deru angin badai yang sesekali menghantam jendela. Di tempat itulah seorang wanita lanjut usia bernama Valeria menjalani hari-harinya seorang diri. Wajahnya dipenuhi kerutan yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup yang panjang tentang cinta, kehilangan, harapan, dan berbagai kenangan yang kini hanya tersimpan dalam ingatan. Aktivitas Valeria berlangsung lambat dan nyaris tanpa tujuan. Ia berjalan menuju dapur mengambil segelas air, lalu menelan beberapa butir obat dengan tatapan kosong. Tidak ada percakapan, tidak ada suara tawa, bahkan tidak ada seseorang yang menanyakan kabarnya. Kesepian telah menjadi teman yang paling setia sekaligus paling menyakitkan. Dunia di luar sana terus bergerak dengan cepat, sementara dirinya merasa tertinggal jauh di belakang, seolah menjadi sosok yang tak lagi diperhatikan oleh siapapun. Ketika berdiri di dekat jendela dan memandangi jalanan yang basah oleh hujan, sesuatu bergejolak di dalam dada Valeria. Perasaan itu bukan sekedar kebosanan yang biasa datang pada usia senja. Itu adalah dorongan yang lebih dalam, sebuah kerinduan untuk kembali merasakan kehidupan. Ia ingin mendengar suara orang lain, merasakan sentuhan kehangatan, dan membuktikan bahwa dirinya masih ada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Valeria menolak untuk menyerah pada kesunyian yang selama ini membelenggunya. Ia ingin hidup bukan sekadar bertahan. Langkahnya yang semula gontai perlahan berubah menjadi lebih mantap saat menuju meja rias tua yang telah lama tidak ia sentuh. Di depan cermin yang mulai kusam, ia menatap bayangannya sendiri dengan seksama. Perlahan ia membuka kotak kosmetik yang dipenuhi debu waktu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Valeria memulas bedak ke wajahnya, lalu mengambil lipstik merah tua dan mengoleskannya dengan hati-hati. Bukan untuk menyembunyikan kerutannya, melainkan untuk mengingatkan dirinya bahwa ia masih seorang wanita yang memiliki harga diri dan keindahan. Ia memilih gaun terbaik yang masih tersimpan rapi di lemari, menyemprotkan sedikit parfum favoritnya, lalu tersenyum tipis pada pantulan dirinya sendiri. Hari itu ia memutuskan untuk melawan waktu. Dengan tas genggam di tangan dan melangkah keluar. Saat kakinya menyentuh trotoar kota, udara dingin dan sisa hujan langsung menyambutnya. Meski cuaca tidak bersahabat, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang, kebebasan. Setiap langkah yang diambil terasa seperti perjalanan menuju kehidupan yang baru. Kamera menangkap kontras yang mencolok antara penampilan Valeria yang elegan dan gemerlap kenangan masa lalunya dengan hiruk-pikuk kota modern yang terasa dingin dan acuh tak acuh. Sepanjang perjalanan, wajah Valeria menjadi cerminan pergulatan batin yang rumit. Ada rasa takut untuk dihakimi, ada kecemasan karena merasa berbeda. Tetapi di balik itu semua tersimpan keberanian yang perlahan tumbuh. Ia berjalan melewati toko-toko dan keramaian jalan seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Pengakuan bahwa dirinya masih berarti. Ketegangan emosional mulai memuncak ketika Valeria memasuki sebuah toko buah kecil. Di balik meja kasir berdiri seorang pria yang jauh lebih muda bernama Sergi. Pemilik toko tersebut. Sergi mewakili banyak hal yang telah lama menghilang dari hidup Valeria. Energi masa muda, harapan dan masa depan yang masih terbentang luas. Kehadirannya membangkitkan perasaan yang telah lama terkubur di dalam hati Valeria. Setelah memilih beberapa buah,
Valeria hendak pulang, namun hujan yang turun semakin deras memaksanya berhenti di depan pintu. Dengan sopan ia meminta izin kepada Sergi untuk berlindung sejenak di dalam toko. Sergi yang ramah dan baik hati segera mengizinkannya. Bagi Sergi itu hanyalah bentuk kesopanan biasa, namun bagi Valeria kesempatan sederhana itu terasa jauh lebih berarti. Dalam suasana yang hening dan ditemani suara hujan yang mengetuk kaca toko, Valeria memperhatikan Sergi yang sibuk menata buah-buahan di rak. Tatapannya menyimpan begitu banyak emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada kerinduan akan masa muda, ada kekaguman terhadap kehidupan yang masih bergelora dalam diri pria itu, dan ada keinginan untuk kembali dipandang sebagai manusia yang masih memiliki hati dan perasaan. Dengan keberanian yang perlahan terkumpul, Valeria mendekati Sergi. Gerakannya membuat pria muda itu sedikit terkejut. Dalam keraguan dan emosinya yang bercampur aduk, Valeria mengeluarkan beberapa lembar uang dari tasnya. Bukan sekedar transaksi biasa, melainkan sebuah ungkapan kesepian yang selama bertahun-tahun ia pendam. Sergi terdiam. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan wanita di hadapannya. Namun percakapan mereka terhenti ketika seorang pembeli masuk ke dalam toko. Momen itu pecah seketika, meninggalkan ruang bagi keduanya untuk merenungkan apa yang baru saja terjadi. Setelah pembeli tersebut pergi dan suasana kembali tenang, Sergi mendekati Valeria. Mereka berbicara lebih lama bukan sebagai penjual dan pelanggan, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama membutuhkan pengertian. Dalam percakapan yang sederhana namun tulus itu, terjalin sebuah kedekatan emosional yang menghangatkan hati mereka berdua. Tak lama kemudian, perjalanan Valeria hari itu pun berakhir. Ia melangkah pulang menuju apartemennya. Namun kali ini langkahnya berbeda, tidak lagi berat dan penuh keraguan seperti saat ia berangkat. Bahunya tampak lebih tegak, matanya lebih hidup, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang selama ini hilang. Apa yang ia temukan hari itu bukan sekedar perhatian dari orang lain, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa dirinya masih layak dicintai, dihargai, dan diperhatikan. Pesan dari perjalanan Valeria sangat sederhana, namun mendalam. Hidup tidak berakhir ketika usia bertambah, dan harapan tidak pernah benar-benar hilang selama seseorang masih memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari kesunyian. Terkadang yang kita butuhkan bukanlah perubahan besar, melainkan satu langkah kecil untuk membuka pintu, menghadapi dunia, dan memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk kembali merasakan kehidupan. Karena selama hati masih mampu bermimpi, selalu ada alasan untuk bangkit dan menjalani hari esok dengan penuh harapan.